Halo pemirsa, berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. 7 bulan kekeringan, warga Lawang terpaksa membeli air bersih dari pengepul. Meresahkan warga, ratusan motor berknalpot racing ditahan polisi. Belasan ribu kotak suara tiba di gudang logistik Komisi Pemilihan Umum. Bersama saya, Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Ratusan keluarga di perbukitan Dusun Tunggul Lawang, Desa Kuripan Selatan, Kabupaten Lombok Barat mengalami krisis air bersih sejak 7 bulan lalu. Selain mengandalkan sumber air alam, warga juga memanfaatkan air hujan yang ditampung di rumah-rumah. Namun habisnya sumber air membuat mereka harus membeli air bersih mulai 50 hingga 80 ribu rupiah per tandon untuk dipakai selama 3 hingga 4 hari. Mirisnya krisis air bersih yang setiap tahun terjadi tidak pernah mendapatkan solusi dari pemerintah daerah. Setiap tahun begini. Setiap tahun nggak ada air, seperti kering seperti ini. Apa keinginan masyarakat sekarang ini, Bu? Kalau bisa mau minta bor, ya bisa. Kalau minta bor, Sumur bor ya? iya. Mau minta kan? Kalau bisa. Pakai mandi, minum. Mandi jauh. Minta air sana jauh. Minta saya. Keringan pun ini Pak, air sumur pun nggak ada, kering semua. Sejak kapan ini? Sejak selama 2 bulanan. 2 bulanan ya. Terus dari mana warga dapat air? Minta ke kampung lain Pak untuk membeli air seharga 1 galon 50.000 per galon. Kalau bantuan seperti ini kapan dia datang biasanya? Biasanya kalau bantuan kayak gini sekali 2 minggu. Warga berharap Pemda mendistribusikan air bersih dan membangun sumur bor untuk mengatasi dampak kekeringan jangka panjang. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Ribuan aparatur sipil negara bersama warga Lombok Tengah menggelar sholat istisqa atau sholat meminta hujan di halaman kantor Bupati setempat. Sholat digelar sebagai ikhtiar dan berdoa agar musim kemarau segera berlalu dan hujan segera turun untuk mengatasi kekeringan. Selain menyebabkan krisis air bersih, kemarau juga mengakibatkan puluhan ribu hektar lahan pertanian mengering. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mencatat 34.071 warga di 41 desa di 10 kecamatan terdampak kemarau. Ingat kondisi panas yang berkepanjangan terhadap adanya El Nino, panas air laut yang semakin meningkat berimplikasi terhadap panas bumi yang akhirnya panas berkepanjangan, maka seluruh keluarga besar aparatur sipil negara lingkup pemerintah Kabupaten Lombok Tengah bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah mengadakan sholat mohon turun hujan atau istisqa yang mudah-mudahan panas ini tidak berkepanjangan. Guna mengatasi dampak kekeringan, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus menyalurkan air bersih hingga akhir bulan November mendatang. Dengan dilaksanakannya sholat istisqa, diharapkan hujan segera turun di Lombok Tengah, sehingga kekeringan dan krisis air bersih bisa segera berakhir. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.
Belasan ton beras terus didistribusikan Badan Urusan Logistik Nusa Tenggara Barat untuk mencukupi kebutuhan di seluruh pasar tradisional. Bulog memastikan memutus kemitraan dengan pedagang nakal yang menjual beras subsidi melebihi harga eceran tertinggi. Seluruh pedagang nakal juga diberi sanksi dengan menarik beras subsidi yang disalurkan. Harga beras premium berkisar Rp15.000 per kilogram, sementara beras Bulog dijual Rp10.900 per kilogramnya. Silakan informasikan ke kami kalau ada toko atau penjual di pasar yang ternyata menjual melebihi daripada ketentuan HET-nya, yaitu sebesar Rp10.900 per kilonya, atau satu kemasan itu 5 kilo harganya Rp54.500 itu maksimalnya. Itu akan kita tindak dan dia akan kita blacklist, tidak akan kita berikan beras lagi. Masih banyak pedagang-pedagang yang mau menyalurkan beras SPHB, masih banyak itu. Pemerintah daerah mengimbau pedagang menjual beras Bulog dengan harga yang telah ditetapkan agar tidak menambah beban ekonomi warga. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat membantah ditiadakannya balapan World Superbike tahun 2024 oleh Dorna Sport karena alasan merugi. Pemda menegaskan kalender yang dikeluarkan Dorna Sport bersifat sementara dan bisa berubah sesuai kesiapan masing-masing penyelenggara. Pagelaran WSBK dan MotoGP di NTB selama ini merupakan salah satu yang terbaik di dunia dengan jumlah penonton di atas 60.000 orang. Pemda berharap balapan WSBK tetap digelar pada tahun 2024 mendatang untuk menggairahkan pariwisata sekaligus meningkatkan ekonomi warga lokal. Event untuk Mandalika 2024 memang Indonesia tidak ada Mandalika ya. Hapus. Nah kalau menurut saya sih karena ini kan bukan ranah kami di provinsi, ya ini ranahnya pemerintah pusat dalam hal ini kan. BUMN kita, ada Injurni, ada ITDC, semuanya kan, ada MGPI. Kan yang bertanggung jawab dengan event-event ini kan sudah ada orangnya. Ya kan, pemerintah serahkan kepada BUMN. BUMN ada anak-anaknya, ada Injurni, ada ITDC, ada MGPI, kan itu. Nah, terkait dengan ini, nah informasi yang saya dapat kemarin itu kan belum fix 100%. Kalau SBK emang nggak ada dampaknya sama sekali yang kedua kemarin. Jadi memang boleh saya katakan nol lah kalau untuk di Mataram. Mungkin kalau rekan-rekan di daerah Kuta, Mandalika mungkin masih bagus kalau potensinya seperti itu. Jadi dampak ekonominya juga nggak signifikan sampai ke wilayah Lombok umumnya ya. Mungkin kalau di wilayah Mandalika, Kuta, area dan sekitarnya masih luar biasa seperti itu. Dalam kalender terbaru, Dorna Sport menganulir penyelenggaraan WSBK di sirkuit Mandalika dan menggantinya dengan 2 lokasi balapan baru, yakni sirkuit Balaton Park Hungaria dan sirkuit Cremona Italia. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan.